Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ilahi anta maksud wa ridhaka madlub. A'tini mahabbataka wa bikurbika wa binafsika wa bima'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad imamil salamah khataman nabiyyi la nabiyya ba'du. Amma ba'du. Yang terhormat tentunya al-alim, ulama, umaro, tokoh masyarakat setempat yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang terhormat tentunya kakak-kakakku. Alhamdulillah malam ini hadir pendiri Majelis Taklim At-Tazkir Grahayoni. Beliau sesepuh kita, Bapak Abdul Hadi, Bapak Iwan Saifuddin, dan tentunya saya hormati Ustadz Suprapto atau yang biasa kita panggil Pak Mayor. Beliau kemarin dan Ramil Kuta Selatan. Sekarang Kuta Selatan? Saiki? Oh, sekarang di Tabanan beliau. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Tentunya yang kami hormati dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula tentunya saudara-saudaraku, kakak-kakakku, bapak, ibu, jamaah Majelis Taklim At-Tazkir yang insya Allah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, atas limpahan kasih sayang-Nya. Wajib dan pantas kiranya sebagai hamba-Nya, sebagai ciptaan-Nya, yang mana Allah berperan dari awal hingga akhir nanti, bertanggung jawab dengan kasih dan sayangnya mencukupi segala kebutuhan kita. Maka wajib dan pantas kiranya kami mengajak diri kami pribadi, juga mengajak kepada bapak dan ibu, mari kita tingkatkan syukur tasakur kita kehadiran Allah dengan melaksanakan perintahnya. Dan dengan semaksimal mungkin kita berusaha menjauhi larangannya. Karena inilah wujud syukur seorang hamba manusia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid din wal akhirah. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah malam ini taklim kita wajahnya baru, betul? Alhamdulillah taklim kita semakin cakep fisik luarnya. Semoga semakin cakep juga para penghuni taklimnya. Siapa yang menghuni taklim? Terutama saya, santri-santri saya, juga tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim At-Tazkir. Karena taklim ini bukan punya saya. Taklim ini punya bapak dan ibu semua. Bukan hak milik Gus Fizul taklim ini. Taklim ini hak milik jamaah. Majelis Taklim At-Tazkir mengajak bapak dan ibu untuk belajar menumbuhkan rasa bertuhan, menumbuhkan rasa bertauhid kepada Allah.
Apa itu tauhid? La taqaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Tak takut, tak gentar apapun yang terjadi dalam hidupku dan kehidupanku. Aku akan selalu bersama Allah. Jadi la ilaha illallah terimplementasi dalam kehidupan. Jadi ini visi dan misi Majelis Taklim At-Tazkir. Apa Majelis Taklim At-Tazkir ini majelis taklim yang eksklusif? Tidak. Majelis Taklim At-Tazkir terbuka untuk seluruh umat muslim yang ada di wilayah Bali dan tentunya Denpasar khususnya. Jadi bukan pengajian yang eksklusif. Apa harus daftar di majelis taklim ini? Tidak. Tidak ada pendaftaran. Juga tidak ada SPP bulanan. Majelis Taklim At-Tazkir terbuka untuk umum. Maka bapak, ibu mau ngajak saudaranya, mau ngajak kawannya, mau ngajak tetangganya ngaji di sini, monggo. Nah, visi dan misi Majelis Taklim At-Tazkir adalah menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertauhidkan Allah. Nah, kalau sudah belajar bertauhid, berarti harus siap mengikuti perintah Allah dan harus siap mengikuti sunnah Rasulullah. Apa salah satu sunnah Rasulullah? Menjadi hamba Allah dan menjadi umat Rasulullah yang bermanfaat kehidupannya. Bermanfaat kehidupannya itu bagaimana? Bermanfaat kehidupannya terutama dia menjaga keluarganya dari api nerakanya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirinya bermanfaat. Apa yang ada di dalam dirinya berarti ilmunya bermanfaat. Tenaganya bermanfaat, hartanya juga bermanfaat agar keluarganya terhindar atau tercegah dari api neraka. Bagaimana caranya? Maka ajaklah keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengimplementasikan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kesehari-hariannya. Kalau masih ada orang sholat tetapi masih iri, dengki, fitnah, berarti belum sholat. Dia ahli sholat masih senang bohong, gibah, berarti belum sholat. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, mengajak istri, mengajak anak untuk menyembah kepada Allah melalui perintah Allah yaitu salat, melalui sunnah Rasulullah, mungkin yang tindak dan tanduknya, tata krama Rasulullah cinta anak yatim, kita belajar cinta yatim. Rasulullah membantu sesama, kita bantu sesama. Rasulullah tidak mudah emosi, kita belajar tidak mudah emosi. Kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur, alhamdulillah apabila kita bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Dan alhamdulillah perjalanan kita selama sekian tahun ini adalah salah satu titik yang luar biasa di 1 tahun terakhir. Apa maksudnya titik yang luar biasa? Saya dulu punya semboyan gini. Kalau ngaji di tempat sekami, sampean atau bapak ibu panjenenganipun tasih bahil, tasih medit, sumonggo sampean panjenenganipun keluar. Kenapa saya bilang pelit itu saya tidak suka? Karena hamba Allah yang pelit itu adalah musuhnya Allah. Hamba Allah yang pelit itu laknatullah. Itu aduullah. Dilaknat Allah, dibenci oleh Allah kalau kita punya sifat bakhil. Lah terus ngapain saya berteman dengan orang yang dibenci sama Allah? Betul? Nah, sampai percaya nggak? Orang pelit itu jangankan Allah, iblis benci, Allah benci, sing tonggone sing pelit ya benci. Orang pelit saja benci sama orang pelit. Wallah gak percaya cel golek ketemu wong pelit. Kowe kok medhit ngono dadi wong. Padahal dekne yo medhit ngono lho. Jan Gusti, gitu. Maka saudaraku rahimakumullah, kenapa saya bilang ini adalah
salah satu tahun belakangan ini ada hal yang luar biasa di majelis taklim ini, karena alhamdulillah kita bersama-sama sedang belajar menjadi hamba-hamba Allah yang belajar dermawan. Kenapa saya bilang kita sedang belajar dermawan? Kita sedang memerangi hawa sifat pelit kita. Kita sedang memerangi sifat bakhil kita. Saya mengajak diri saya pribadi, juga mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mengeluarkan, menyisihkan sedikit harta kita untuk berbagi dan juga untuk sedekah jariah. Alhamdulillah Pak Ustadz, setiap bulan kita kumpul 100 paket sembako, sudah berjalan sekian bulan. Dan alhamdulillah juga jariah kita berkepanjangan ini insya Allah akan terus berjalan. Kenapa saya bilang? Karena kemarin kita membantu 100 sak semen di Majelis Taklim Samarinda. Kita membantu 60 sak semen di pembangunan musola di Malang. Ya Malang ya kemarin. Dampit apa Malang? Dampit Malang Uspodoy. Terus membantu lagi 60 sak semen di Kabupaten Tangerang di Rajab. Terus kita membantu lagi di Palembang, itu pembangunan rumah marbot. Berapa Pak Hendri? 2 juta ya? 40 sak semen. Terus kita membantu lagi di apa? Kemarin yang Iwan sama Sukis kesana apa namanya? Petang ya? Di Petang 50 sak. 50 sak semen juga. Terus kita kemarin membantu lagi di Jembrane. Di Petang itu masjid. Di Jembrane juga masjid 50 sak semen. Terus di Banyuwangi kemarin kita kirim juga 50 sak semen. Terus sudah. Nah, kalau nanti kemarin sudah ada yang masuk untuk pembangunan masjid lagi, kita akan terima terus. Tapi yang mbok sabaro. Karena danane gak full gak banyak, karena bocor, ndelala embere bocor Pak, gitu, diisi langsung bocor. Jadi sabar sih, insya Allah bulan ini yang bocor ini kita tambal dulu supaya penuh lagi. Besok kita bocorin lagi supaya ngalir lagi. Akan menjadi jariah Pak. Jariah yang berkepanjangan selama masjid itu berdiri, selama musolah itu berdiri, selama majelis taklim itu berdiri. Pahala yang dihadirkan atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mengalir kepada kita, dan pahala ini adalah bukti ketulusan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira lanjut apa mandek iki sesuk? Sampean corona ini engko tambah kere ngaji ngatazkir. Piye? Lanjut apa enggak? Miskin enggak kita? Tidak miskin. Kita lanjutkan terus. Setahun, 2 tahun terus kita berbuat dan berbuat. Di mana ada musola, di mana ada masjid, di mana ada majelis taklim yang membutuhkan, akan kita lanjutkan untuk membantu walau tidak banyak. Dan insya Allah program berbagi sembako pun akan terus kita lanjutkan. Dan insya Allah masih ada sekitar berapa Pak Henry dana? 6 juta, 5? Masih ada 5.900.000 dana kita. Ini mau kita stop dulu. Kita stop, nanti kita besok kan mulai kumpulin lagi nih. Tanggal 20 kita mulai pengumpulan lagi, tanggal 5 baru kita keluarkan lagi. Itu laporan bakti sosial. Dan untuk masalah uang kas, kenapa tidak pernah dilaporkan? Karena tidak etis uang kas kita dilaporkan. Uang kas itu apa? Setiap habis ngaji ada kantong keliling. Itu uang kas taklim. Yang membuat, yang mendirikan pertama kali uang kas taklim itu siapa? Namanya Pak Imam Wahyudi, Pak Abdul Hadi, dan Pak Iwan Saifuddin. Nah, beliau ada di depan. Beliaulah yang pertama kali mendirikan uang kas taklim. Tujuannya untuk apa? Dari kita untuk kita. Oh, ada yang sakit, kita bantu dari uang kas taklim. Oh, ada yang melahirkan, kita bantu. Oh, ada yang meninggal, kita bantu. Tapi khusus
jamaah. Karena ini uang kasnya jamaah. Jadi uang kas taklim itu didirikan 12 tahun yang lalu oleh para sesepuh ini untuk kepentingan jamaah. Dan tidak etis kalau uang kas kita laporan, kata Bapak Ucok. Laporan, bulan ini uang kas taklim masuk sekian, keluar untuk si A, keluar untuk si B. Tidak pantas, tidak etis untuk disebut. Kalau Bapak Ibu pengen tahu masalah uang kas taklim, langsung temui Mas Ucok atau Mas Zainal Abidin. Tanya. Kenapa? Karena alhamdulillah, terkadang orang baru sekali ikut ngaji di kita, ngelihat ada uang berputar, disangkanya ngaji di majelis taklim at-tazkir ini bayar. Sing elek sopo aku maneh. Ojo ngaji nang kono engko bar mangan dikon bayar. Jan, kepengin muni jangkrik lho, tapi aku gak enak ngono lho, Pak. Ngono. Wis muni yo. Aduh, iki gawat keceplosan. Jadi terkadang menjadi fitnah, menjadi berita di luaran, seolah-olah ngaji di majelis taklim at-tazkir Gus Fijul itu disuruh bayar. Duit. Mereka belum tahu, mereka belum menyelami, sudah memvonis atau menghakimi. Coba sekarang kayak yang hadir di sini, karena sudah tahu, oh ternyata harta saya diajak Gus Fijul, mengajak untuk berbuat baik, untuk bersosial, berbagi kepada yang membutuhkan, untuk jariah yang berkepanjangan. Ojo salah Pak, sampean tak jak terus aku mau ngejak toh. Oh enggak, saya enggak cuma ngajak Pak, saya yang berbuat duluan. Nah ini ada bendaharanya, silahkan tanya. Setiap saya mengajak, saya selalu taruh uang. Saya duluan yang berbuat, baru tak ajak jamaah. Yang mau, yang enggak mau, nggih boten menapa. Yang belum ada, semoga nanti bakalan ada, bisa ikut bersama-sama berbagi, membantu dan membantu. Karena inilah Pak, kita diciptakan intinya manusia hidup diciptakan untuk seperti ini. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu ya zakat, ibadah itu ya puasa, ibadah itu ya pergi haji. Jadi kalau sudah sholat ya zakat, berbuat baiklah terhadap sesama. Inilah tujuan Allah menciptakan kita di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan, dohiran wal batinan. Mohon maaf apabila ada tutur-pitutur yang lantur tidak teratur. Kesalahan saya pribadi, apabila ada baiknya semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari, karena kita di majelis taklim at-tazkir ini diajarkan untuk belajar berzikir, mari kita tata batin, kita berzikir, matanya konsentrasi, hatinya dijaga selalu memanggil nama Allah, telinganya mendengarkan tausiah, pesan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Suprapto. Zikir dan doa nanti akan dipimpin langsung oleh beliau malam ini. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.